Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mem kembali akan menjelaskan bagaimana kita men-setting dasar pada mikrotik. Nah, setelah kabel-kabel semua kita pastikan tersambung antara router ke mikrotik dan mikrotik ke PC atau laptop kamu, kemudian klik pada Winbox. Klik pada MAC address, kemudian connect. Nah, ini kita setting dulu interface-nya. Kita beri nama pada Ether 1 untuk memudahkan kita. Kita beri nama internet. Oke. Kemudian pada Ether 2 kita beri nama Ether 2 LAN. Setelah itu apply, oke. Nah, ini WLAN-nya kita aktifkan saja dulu. Oke, kita klik, kemudian klik pada checklist. Oke. Nah, setelah ini kita memberikan IP address. Klik IP, pilih address, kemudian klik plus atau tanda tambah. Nah, ini masukkan IP. Kita memberi IP internet, sesuaikan jaringan IP jaringan dengan IP router kita, ya, buat satu jaringan. Di sini saya akan memberikan IP 192.168.1.10/24. Kemudian interface-nya pilih pada internet, karena kita memberikan IP internet kita. Kemudian apply, di sini muncul networknya, kemudian oke. Kemudian klik lagi pada plus. Di sini kita akan memberikan IP pada LAN kita. IP LAN pada mikrotik itu 192.168. Nah, ini boleh berbeda jaringannya dengan IP sebelumnya atau IP internet kita tadi. Di sini saya akan memberikan IP-nya 192.168.100.1/24. Subnetnya saya buat saja 24, default pada kelas C. Kemudian apply oke. Nah, kita klik lagi tanda tambah untuk memberikan IP WLAN kita. Di sini saya akan memberikan IP 192.168.200.1/24. Oke, pilih WLAN 1, apply oke. Nah, selesai kita memberikan IP internet, LAN, kemudian IP WLAN yang akan kita setting nantinya. Kemudian kita memilih IP DNS. IP DNS. Nah, terhubung dengan server, kita pakai server Google saja. Maka kita masukkan 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Jangan lupa untuk menceklis pada allow ya remote request-nya. Oke. Sekarang yang kita lakukan adalah IP route atau untuk gateway-nya. IP gateway dari mikrotik kita. Klik tanda tambah. Kemudian pada gateway kita sesuaikan
berapa IP gateway-nya. Di sini IP gateway saya 192.168.1.1. Kemudian apply oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah men-setting IP firewall. Kita klik pada IP, klik pada firewall. Kemudian pilih NAT, klik tanda tambah. Nah, ini pada generalnya pastikan Ethernet, kemudian out interface-nya pilih internet. Kemudian pada actionnya pilih masquerade. Oke, checklist, apply. Oke, nah selesai. Kemudian kita cek apakah sudah terhubung dengan server atau dengan Google. Maka kita bisa melakukan ping Google pada new terminal. Oke, kamu klik new terminal, kemudian ketik ping Google. Oh maaf, ini kan huruf kapital ya. Saya ulangi, saya matikan dulu kapitalnya. Kemudian ping google.com. Oke, sudah tersambung. Ya, selanjutnya kita akan men-setting IP DHCP karena kita akan memberikan IP ke klien secara DHCP. Maka kita klik pada IP, pilih DHCP server, kemudian pilih DHCP setup. Nah, di sini kita memilih interface-nya kemana. Nah, di sini kita akan men-setting yaitu LAN kita, terdua LAN kita. Maka setelah kemudian kita next. Nah, ini cukup mudah, kamu hanya men-next-kan saja karena kita tidak men-setting, hanya kita men-DHCP, kita tidak membatasi IP. Kemudian kita sesuaikan IP-nya. Sudah sesuai ya IP network kita. 192.168.100.0. Kemudian DHCP-nya untuk gateway-nya. Nah, ini IP dari LAN yang kita setting tadi. Kemudian address give out-nya. Nah, address yang akan diberikan. Di sini karena per 24, maka IP-nya 2 sampai 254. Jadi banyaknya host ID nantinya kliennya adalah 254. Dimulai dari 192.168.100.2 sampai 192.168.100.254. Oke, jika sudah bisa kita next-kan. Nah, ini DNS server kita. Tadi kita men-settingnya ke IP Google yaitu 8.8.8. Next-kan saja. Kemudian last time-nya juga kita lanjutkan saja. Next. Oke, sukses. Kita sudah berhasil men-setting DHCP server pada LAN kita. Kemudian kita DHCP-kan kembali IP WLAN yang kita setting sebelumnya. Nah, kita pilih pada WLAN. Kemudian next. Nah, ini sama seperti tadi karena kita tidak men-setting DHCP-nya, kita hanya setting secara default, maka kita cukup next-kan saja sampai sukses seperti ini. Oke.
Nah, sekarang kita setting pada wireless. Nah, kita klik pada WLAN. Kita setting memberikan nama, ya, nama dari wireless kita. Pilih wireless, kemudian kita pilih modenya. Mode dari WLAN kita yaitu AP Bridge. Oke. Nah, kemudian kita beri nama SSID kita. Kamu bebas memberikan nama untuk identitas mikrotik. Nah, di sini saya akan memberikan identitas yaitu latihan. Oke. Setelah ini apply. Oke. Nah, selesai, kita sudah men-settingnya. Sekarang kita bisa mengujinya apakah sudah berhasil atau belum konfigurasi yang kita lakukan. Nah, ini kita buka pada Ethernet. Kemudian kita klik, pilih status, kemudian details. Nah, di sini terlihat, nah, IP-nya sudah diberikan ke laptop kita atau PC itu 192.168.100.254 IP dari LAN kita. Kemudian di sini terlihat ya IP gateway-nya, kemudian DHCP server, IP dari DNS-nya sudah ya. Oke. Sekarang kita coba ke WLAN. Nah, di sini sudah terlihat ada latihan, ya, nama dari network kita. Bisa kita hubungkan. Atau bisa mengeceknya juga lewat handphone, lewat HP. Kita bisa mencek apakah ada nantinya network kita latihan. Oke, demikianlah setting mikrotik kita hari ini. Sampai men-setting DHCP. Kemudian seperti biasa, karena ini untuk latihan, jangan lupa untuk mereset configuration-nya dengan mengklik sistem, kemudian reset configuration. Oke. Default, no backup, kemudian reset configuration. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.